Nah, kita buka petanya seperti ini. Oke, nah ini kan bekas kemarin nih yang saya register. Caranya sama kayak kemarin. Jadi kita cari perpotongan garis untuk garis lintang dan garis bujur. Di mana aja? Di mana aja? Yang penting perpotongan garisnya nampak dan kalian bisa tahu berapa koordinatnya, gitu. Jadi kan kalau kita lihat di sini, lihat di sini ada banyak tick marks. Tick marks itu tanda plus itu kan ya. Nah, yang perpotongan itu kalian di mana aja bebas. Mau di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini terserah. Yang penting 4 titik. Oke ya? Yang penting 4 titik. Nanti kalian masukkanlah angkanya sesuai dengan koordinat yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita klik ini titik baru kan? Kita remove satu ya. Kita kasih contoh. Nah, kita kasih satu di sini. Nah, setelah diklik, nah keluar kan kotak dialog ini sama seperti kemarin caranya. Yang is ini timur, berarti bujur timur. Oke, jangan yang lintang utara. Diisi 107 spasi 33. Pakai 00 enggak? Enggak juga enggak apa-apa. Pakai juga boleh. Karena kan di sini pas 00, enggak ada 30, enggak ada angka lain gitu. Terus yang not, ya kan? Yang not itu lintang selatan. 6 di sini ya. 51. Tapi karena ini selatan bukan utara dikasih minus 6 spasi 51. Gitu ya? Bisa ya? Oke. Klik oke. Nah, jadi di sini akan muncul titiknya dengan residu di sini. Hati-hati, nanti ketika ujian, kalau residunya sampai ratusan, 200, 300, apalagi sampai 2000 atau sampai keluar garis panjang yang entah ujungnya di mana, itu ulangi. Ya, salah kalian masukin angka. Delete lagi, jangan dipaksain karena dipaksain itu udah tahu salah. Kalau dipaksain di generate, dipaksain di render, nanti hasilnya salah juga. Kalau residunya di sini masih sekitar 200 ke bawah, masih bisa dilanjutkan. Gitu. Jadi di sini nih residual kan? Nih residual yang saya bikin 0,7 di bawah 1 malah. Gitu. Kalau pas kayak gitu, walaupun memang nggak ada yang residunya 0. Karena kalau kita lihat di sini kita zoom, ya di titik ini ada garis ini kan? Nah ini melencengnya segitu. Kayak gitu. Tapi nggak masalah. Kalau di bawah 200, nih ya. Angka ini masih di bawah 200, masih oke ya? Paham ya? Oke. Jadi nggak ada nanti pada saat ujian, Pak ini gimana error, Pak error, nggak bisa Pak, ayo udah semester depan. Ya, nggak ada nanya-nanya lagi, nanyanya sekarang saya jawab. Oke, terus kalau udah selesai, lanjut ke titik yang lain. Kalau saya titiknya di sebelah sini, kemudian titik yang bawah sebelah sini, titik yang sebelahnya sebelah sini, gitu ya. Sekali lagi, terserah titiknya mau di mana. Yang penting 4 titik dan angkanya benar. Oke ya. Mau Pak, saya mau yang dekat-dekat aja di sini, di sini, di sini, di sini, boleh. Jelas ya? Kalau sudah selesai, kita klik tombol gear yang ada di sini. Setting di situ kan. Jadi pastikan dulu nanti proses rendernya benar. Kita klik, nah transformation type linear, kemudian CRS, jangan lupa 4, 3, 2, 6. Kadang suka ada yang terklik terganti dengan sistem grid atau angka yang lain, nanti hasilnya beda lagi gitu. Nggak akan nempel si petanya dengan peta administrasi yang tadi di share. Kemudian output filenya ingat diklik titik 3 ya. Ya, di save di folder kalian sendiri. Jangan langsung ketik nama, nggak akan keluar nanti petanya. Kemudian ini nearest decor, compression and non. Nah, kemudian save GCP point sama load in project when done. Jadi GCP point ini titik merah ini nih. Titik merah ini tetap tersimpan kalau ini di checklist. Kalau nggak di checklist nggak akan tersimpan, tapi wajib disimpan. Kemudian load in project itu maksudnya ketika udah selesai, petanya bakal langsung otomatis terbuka di QGIS. Gak usah buka-buka lagi, lebih cepat kerjanya. Karena waktunya kan cuma 1 jam. Kita klik OK. Kalau udah selesai, kita klik tombol render ini nih, ya, start bioreferencing. Nah, lihat keluar tulisan bioreference successful, berarti berhasil ya. Oke. Kalau udah berhasil, kita harus pastikan di close aja kalau udah selesai ya, close. Nah, kemiringan lereng yang tadi itu sesuai nggak dengan peta administrasi yang dikasih dalam bentuk SHP. Ya, kalau SHP kan ini ya,
Jadi Pak, mana Pak SHP-nya? Kita geser ke bawah. Jadi layer itu kan seperti biasa ya. Jadi jangan panik kalau peta SHP-nya nggak muncul. Itu karena posisinya seperti ini, dia ketutup. Jadi ditanya SHP-nya ke atas. Berarti ya. Dengan lereng kita geser ke bawah sini, klik drag and drop. Kalau hasilnya benar, antara SHP dengan JPG yang tadi lepas. Ya, Pak mereng-mereng sedikit, ya udahlah, paling dapat 70. Gak apa-apa, tapi yang jangan tuh yang jauh sama sekali, itu yang residunya besar tuh. Residu besar, CRS-nya salah, jauh nanti dia. SHP di mana, ini di mana gitu. Harus pas dua-duanya, matching gitu ya. Nah, kan kalau misalnya kita lihat di sini. Nah, ini ya. Oh, lihat. Di sini pas. Dan seterusnya. Ini saya karena ada dua nih. Saya fokus satu. Nah, setelah itu kita potong peta administrasinya. Peta administrasi tetap ya, peta administrasi tetap kita potong jadi peta tematik. Jadi yang ini administrasi kota yang warna coklat, merah bata, jangan digabung-gabungkan. Kita copy paste dalam layer yang baru. Oke? Caranya bikin layer baru. Ini ya. New save file layer. Ingat klik titik 3 di sini ya. Nah, di sini saya kasih nama, ingat simpan di folder kalian sendiri di folder tematik. Oke ya. Saya kasih nama tes kemiringan lereng. Karena udah bikin kemarin. Kita kasih nama tes aja. Di situ geometry type, tipe geometrinya pilih polygon. Jangan pilih yang lain karena ini area ya. Kalau poin untuk lokasi, multi point lokasi yang banyak berkategori. Kalau line string itu untuk garis, sungai, jalan, ya. Kita pilih polygon. Nah, kemudian di sini name-nya untuk field kolom kita kasih score lereng, gitu ya. Dan bentuknya, bukan score, level lereng. Bentuknya teks karena levelnya itu ntar tinggi, sedang, rendah, ya. Karena dia teks kasihnya string. Kalau angka 4321 baru integer. Kemudian kita add to field list. Nah, jadi di sini nambah nih, ada tabel dengan kolom ID dan juga level lereng. Kita tambah satu lagi namanya score lereng. Nah, ini kasih integer karena angka. Kita mau masukin 1 2 3 kan? Angka. Add to field list. Nah, di sini. Jadi ada 3. Maksudnya ada satu tabel dengan 3 kolom. Gitu ya. Kemudian kita klik OK. Muncullah layer baru tes kemiringan lereng. Nah, selagi ingat, tulis dulu di sini nih. Nah, di Microsoft Word kalian buka aja buat pengingat, biar ntar kodenya nggak salah. Level lereng sama score lereng. Karena kan ada 3 peta yang mau kalian buat nih. Nanti kan ada ini kan ya kemiringan lereng. Nanti kodenya ini. Gitu. Nanti ada peta baru curah hujan. Nanti kodenya level HJN sama skor HJN. Harus konsisten nih, karena nanti kalau misalnya kalian cuma nulis level sama skor tanpa kode, nanti crash dianya. Bingung si komputer ini mana yang benar gitu. Nggak keluar angkanya, makanya harus dikode dari sekarang. Kalau misalnya kalian cuma pakai ini misalnya ya, level 1 2 3 nah, ini nanti nggak tahu yang mana barangnya karena angka, gitu ya. Jadi dicatat, kasih nama HJN, ini LRG, kemudian nanti yang satu lagi susuran tanah itu level TNH, gitu ya. Antisipasi nanti error pada saat overlay. Ini catat aja, simpan di Microsoft Word. Kemudian balik lagi ke QGIS. Nah, kita kopikan nih tes kemiringan lereng ini yang kalian buat dari administrasi kota. Jadi caranya adalah
kita pakai tombol yang selection. Nah ini, kalau saya nih, yang toolbar yang sering dipakai itu disimpan di sini. Kan ini bisa digeser-geser ya. Tuh, ya kan? Nah, ini yang saya selection ini, yang kuning kan kadang suka nyasar entah di mana dia. Nah, saya simpan di pinggir. Karena ini paling sering dipakai. Selection ini klik yang kuning, kemudian klik warna merahnya, jadi warna kuning. Ini kalau di Microsoft Word itu udah keblok dia, di select. Kemudian tekan Ctrl C, tahu ya, copy paste. Nah, keahlian kalian, Ctrl C, kemudian pindah ke kemiringan lereng. Matiin dulu administrasi kotaknya, jadi hilang kan? Nah, kemiringan lereng kita aktifkan editingnya. Pensilnya kita nyalain, tekan Ctrl V. Nah, nempel di sini. Kalau nggak dinyalain pensil yang di sini, dia nggak akan copy, nggak akan masukin petanya di situ. Makanya nyalain dulu di situnya. Oke? Nah, setelah itu kan ini kuning semua. Gimana cara menghapusnya? Menghapusnya select none. Nah, di bawah panah kuning ini ada panah yang dilarang itu warna merah. Kita klik, hilangkan warna kuningnya. Habis itu kita klik. Habis itu kita kan mau gambar, tapi ketutup warna ungu. Kita bikin dia transparan. Jadi munculin dulu kalian nih, klik kanan, layer styling panel. Oke, jadi ntar akan muncul panel yang di sini. Nah, si warna ungu ini kita klik yang simple fill. Simple fill ini kita bikin no brush, nggak ada warnanya, biar bisa nampak belakangnya. Fill colornya ungu biarin, fill style-nya kita ganti jadi no brush. Habis itu stroke colornya biar lebih kontras kita ganti merah atau mungkin hijau lah. Nah, gitu ya. Biar agak tebal kita tambahin jadi 0,6, 0,5. Jadi di sini kelihatan areanya warna hijau ini yang akan kita gambar dengan kemiringan lereng. Habis itu baru kita potong. Caranya gimana? Caranya kita pakai toolbar yang gambar gunting ini. Pak, di laptop saya nggak ada yang logo gambar gunting ini. Gimana cara munculinnya? Klik kanan. Biasa ya. Kalau toolbar nggak ada, panel nggak ada, klik kanan ya. Di bagian atas tuh. Klik kanan. Kemudian kita klik toolbar nih. Advanced Digitizing Toolbar. Itu yang dimunculkan untuk munculin gambar gunting tadi. Oke. Nanti setelah itu kita klik tombol gunting tadi. Klik yang tes kemiringan lereng dulu ya. Ini harus biru nih. Kemudian kita klik gunting. Nah, baru kita potong. Cara potongnya adalah mulai dari luar SHP-nya. Jangan mulai dari dalam, nggak akan kepotong. Ini kan kita kayak ibarat potong buah kan, dipotong dari pinggir ke pinggir seret gitu. Ya, mulainya dari luar, bukan dari dalam SHP-nya. Jadi mulai dari sini nih, di sini atau di sini. Jadi jangan mulai dari tengah. Oke? Gimana cara potongnya? Tinggal klik-klik. Nah, tinggal diklik-klik. Nah, kalau udah terpotong nih dari sana kan, dari sisi kanan, sisi kiri udah kepotong kan, dari luar berakhir di luar. Kalau udah selesai, klik kanan. Nah, dia akan terpotong. Cirinya kalau kita pakai selection tool, asalnya satu SHP jadi 2 SHP, asalnya satu wilayah jadi kebagi 2, itu kepotong. Terus yang ini sama juga pakai gambar gunting tadi. Sampai keluar, selesai, klik kanan. Kemudian yang ini pun sama. Saya cepat aja ya. Nanti salah satu aspek yang akan dinilai ketika ujian adalah kerapihan. Nah, ini contoh yang tidak dipatut ditiru. Biar cepat aja. Jadi harus tek ngikutin contohnya, ngikutin peta aslinya. Nah, jadi kita dapatkan satu buah peta kemiringan lereng. Gitu. Dengan 4 area sesuai dengan contoh. Kan contohnya ini ya. Nah,
Ada 1, 2, 3, dan 4. Terakhir, langkah terakhir adalah kasih keterangan. Kasih keterangan di bagian atribut tabel. Klik kanan, open atribut tabel. Kita kecilkan di sini. Nah, kita klik nih, kan kita pengen tahu nih. Nah, bagian atas nih kita bisa klik bagian ininya ya. Kalau mau select ini nih. Jadi kan ini ada angka 1, 2, 3, 4. Jadi yang diklik bukan ininya ya, bukan kotaknya, tapi ininya nih. Gitu. Angkanya, biar tahu nomor 1 itu yang mana. Kita kan tahu tadi lihat dari contoh bahwa yang paling atas yang paling atas ini sangat curam, sedang, landai kan. Nah, gitu. Jadi kita lihat gambarnya untuk kasih keterangan di situ. Nah, kita buka lagi data atribut yang tadi. Kita cari atas. Nah, yang atas ini ID-nya 1, level rank curam. Kita kasih skornya belakangan. Kemudian, nah yang ini 2. Sorry, salah ketik. Sangat ya. Sangat curam. Yang ini curam. Kemudian yang ini oke.